Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Dialog Merajut Solusi dan kita masih lanjut ya pembahasan kita tentang pertumbuhan dan perkembangan anak dari segi kesehatan jiwa. Nah, dokter, untuk tanda-tanda bahaya apa saja sih sebenarnya yang perlu diperhatikan pada anak, dokter, terkait dengan kejiwaannya? Oke. Nah, ada beberapa tanda-tanda yang memang kita perlu perhatikan. Kalau secara garis besar ada 4 tanda yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, emosi. Ada nggak sih kalau kita melihat anak kita ini emosinya terganggu? Contohnya misalnya, kok dia cemas-cemas terus ya? Kok dia sedih-sedih terus ya? Nangis-nangis terus? Terus kok dia jadinya rewel terus? Bawaannya cranky terus? Nah, dan kita udah ngelakuin apa kok terus-terusan seperti itu? Berulang kali kita tunggu seminggu, 2 minggu, kok tetap seperti itu? Nah, ini perlu untuk diperhatikan, perlu untuk mempertimbangkan untuk membawa ke psikolog ataupun ke psikiater. Nah, yang kedua adalah perilaku. Kok anak saya perilakunya kasar, agresif, seringnya mukul. Kalau permintaannya nggak diturutin, lempar-lempar barang, pukul-pukul orang. Terus kalau misalnya di sekolah kok kita amatin, anak kita nggak bisa duduk tenang, bawaannya lari, jalan. Nah, dia nggak bisa fokus juga untuk kerjain tugas-tugas sekolahnya. Ada gangguan fungsi juga di sana kan. Nah, itu berarti juga perlu atau menjadi rambu-rambu bagi kita untuk jangan-jangan ada sesuatu nih sama anak kita yang perlu kita tangani. Nah, yang berikutnya selain tadi emosi, perilaku, kemudian dari fungsinya juga. Oke, gitu ya. Kemudian kenapa nih dok, jika ada anak yang sedikit misalnya tidak diturutin, ini dibawanya ke nangis terus, dia nggak bisa sedikit nangis, jadi istilahnya emosinya ke nangis, ini apakah ada menjadi hal penyebab tertentu ataukah cara penanganannya seperti apa dokter biasa? Oke. Nah, sebenarnya kalau anak dalam artian anak kecil ya, kita ngomong usia masih sekitar 2 atau 3 tahun, ya nangis itu kan kadang menjadi suatu bentuk ekspresi dia agar harapannya orang tua itu kalau dia minta sesuatu itu memberikan. Nah, di sini ini sebenarnya perlu menjadi kita untuk memaknainya sebagai ruang pertumbuhan anak. Dalam artian gitu. Saat anak meminta sesuatu, orang tua itu kan terkadang belum tentu, pasti ada pertimbangan ya, mau ngasih atau mau enggak. Nah, di saat orang tua ini mau ngasih tentu pasti ada alasan-alasannya. Kalaupun enggak, pasti tentu ada alasan-alasannya. Nah, di saat orang tua ini ngerasa anak ini belum waktunya untuk mendapatkan barang itu, belum waktunya untuk memperoleh hal itu, enggak apa-apa, disampaikan aja gitu loh. Kalau misalnya anak ini menangis, kita temani anak. Kita beri penjelasan kepada anak. Temani dia dulu sampai tenang, kita beri penjelasan. Apa sih alasannya mama belum kasih? Di sini akan menjadi ruang pertumbuhan buat anak untuk anak itu bisa juga mengerti, memahami alasan orang tua, dan juga dia belajar untuk mengenali rasa frustasi tadi, belajar untuk mengendali diri. Oh, ternyata apa yang aku minta belum tentu selalu dipenuhi. Oke. Berarti orang tua istilahnya menjadi pendengar dulu gitu ya dok ya, pendengar curhatannya anak seperti itu dok ya, ataukah kadang ada juga orang tua yang nggak mau gitu dok, yang tidak mau terlalu mendengarkan mendengarkan cerita-cerita dari anak ini sendiri. Nah, sebenarnya seberapa penting sih dok sebenarnya komunikasi itu ya dok ya, komunikasi antara orang tua dan anak untuk perkembangannya dok? Kalau kita bilang komunikasi antara anak dengan orang tua sangat penting ya, dimana kalau kita bisa belajar untuk memahami anak kita, itu tentu akan juga berdampak pada perkembangan emosi anak. Jadi dia akan punya kemampuan untuk menenangkan diri, meskipun nanti di suatu saat dia kan sudah beranjak dewasa, nggak ada ibunya, tanpa ditenangin sama ibunya dia sudah punya tuh kemampuan. Oh, dulu kalau ibu cara nenangin aku kayak gini. Jadi itu akan membekas pengalaman komunikasi dengan ibu, pengalaman ibu berusaha mengerti anak, itu akan membekas. Nah, kedepannya anak itu bisa ada masalah, dia mampu untuk menenangkan diri, mampu untuk bisa mengontrol emosinya. Berbeda dengan kalau misalnya anaknya nggak pernah diajak dialog, nggak pernah diusahakan, bisa ada masalah, ada sesuatu yang biasa, dia merasa asing, merasa sendiri gitu ya dok ya. Jadinya anaknya kadang merasa nggak mampu mulai emosi. Hal itu juga akan dialami
kalau itu berlangsung terus saat dewasa juga akan berlangsung seperti itu. Oke. Selain komunikasi tadi dok, apa sebenarnya yang harus dilakukan orang tua ketika orang tua ini sudah mulai menemukan tanda-tanda kesehatan jiwa anak-anak ini kurang baik begitu? Apa sebenarnya yang harus dilakukan orang tua, dokter? Oke. Mungkin yang pertama satu ngajak dialog ya. Tanya apa sih yang bikin kamu itu kurang nyaman? Arah mana sih yang bikin kamu itu kurang nyaman? Kalau memang kita mencoba memberikan support, memberikan dukungan pada anak, berusaha mengerti, udah nggak cukup kok, anak juga semakin terganggu, terus fungsi belajarnya juga semakin terganggu, mungkin perlu mempertimbangkan untuk datang ke dokter spesialis jiwa atau psikiater. Oke. Kapan berarti dok ketika orang tua ini harus mulai, wah ini sepertinya anak saya ini sudah harus mulai nih, saya bawakan ke spesialis kesehatan jiwa, ini sebenarnya tanda-tandanya apa atau kapan sebenarnya dokter? Tanda-tandanya seperti tadi, emosinya udah terganggu, perilakunya terganggu, fungsi sekolah terganggu, 3 itu. Kalau sudah ada 3 itu, mending segera dibawa untuk berkonsultasi. Seperti itu dok ya. Apabila hal ini tidak disadari oleh orang tua dok, apa sebenarnya sih yang terjadi dok ketika orang tua tidak menyadari bahwa ini nih karena masalah di jiwanya ini, kesehatan mentalnya atau kesehatan jiwanya, apa sebenarnya yang akan terjadi pada anak nanti ketika orang tua juga mulai, nggak perlu dibawa ke dokter spesialis kesehatan jiwa, dia sendiri aja bisa, sebenarnya apa nanti yang akan terjadi dokter? Oke. Yang pertama tentu kualitas pendidikan yang dia peroleh akan kurang maksimal ya, karena dengan posisi dia yang kurang nyaman, posisi dia yang terganggu, itu dia akan penyerapan terkait daya belajarnya pasti juga akan menurun atau berkurang. Nah, perkembangan kognitifnya tentu nanti akan juga tidak terfasilitasi dengan baik. Yang kedua, mungkin anak juga akan merasa jauh sama orang tuanya, dalam artian aku ada kebutuhan kok tapi di satu sisi orang tua itu nggak berusaha mengerti gitu. Nah, itu yang kadang bikin anak itu jadi relasinya dengan keluarga jadinya terganggu. Seperti itu. Ya. Untuk yang selama ini yang sering dokter tangani gitu dok ya, mungkin ada contoh-contoh kasus-kasus seperti apa sih dok yang biasanya sering ditemui pada anak dokter, mungkin dari pasien-pasien yang pernah konsultasi dengan dokter, ini biasanya kasus seperti apa dok? Nah, kalau pada anak-anak sendiri, kasus-kasus yang sering kali dijumpai misalnya di rawat jalan ataupun di poli, itu terutama sering kali adalah gangguan neurodevelopmental atau gangguan perkembangan otak yang seringkali terjadi di masa perkembangan. Contohnya apa sih? Anak-anak dengan retardasi mental, anak-anak dengan gangguan spektrum autism, ataupun anak-anak dengan gangguan ADHD. Apa itu dok? Yang attention deficit hyperactivity disorder. Jadi yang dia nggak bisa fokus dan nggak bisa tenang ya. Nah, selain itu gangguan belajar, gangguan komunikasi itu juga sering ditemui. Nah, gangguan-gangguan neurodevelopmental ini yang paling banyak, khususnya pada anak-anak, biasanya ke rawat jalan ke psikiater seperti itu. Meskipun memang ada gangguan-gangguan lain, kayak contohnya depresi, cemas, itu juga ada. Gitu. Tapi kalau pada anak-anak biasanya paling sering neurodevelopmental. Depresi ya dok. Berarti anak-anak memungkinkan juga dong dok bisa terjadi yang namanya depresi anak. Memungkinkan sekali untuk anak mengalami itu. Karena apa dok? Sebenarnya faktor-faktor kenapa sih? Sebenarnya kalau depresi itu kan sudah, kalau dewasa ini kan sudah mulai tidak dok ya, sudah mulai nggak kuat juga dengan keadaan sekitar. Nah kalau anak ini apa sebenarnya faktor pemicunya? Kok sudah sampai bisa dikatakan depresi itu sampai kepada level yang mana gitu dokter? Nah kalau dari anak-anak maupun yang anak-anak ataupun populasi dewasa, sebenarnya kalau penyebab depresi itu nggak cuma melulu masalah. Jadi penyebab depresi itu ada beberapa faktor. Yang pertama kita melihat genetiknya anak ini gimana. Faktor genetik ya dok. Ada beberapa yang memang lebih rentan untuk mengalami gangguan depresi. Misalnya dia ada saudara-saudara atau kerabat yang mengalami gangguan depresi. Memang yang kedua nggak kita pungkiri ada suatu masalah. Kalau pada anak-anak perundungan juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya depresi ya. Nah kemudian kita juga harus melihat kemampuan anak ini untuk beradaptasi gimana, kemampuan anak ini untuk pemecahan masalahnya gimana. Faktor-faktor itu yang akan kita nilai dan seringkali memang berkontribusi terhadap terjadinya depresi. Kalau dia ada masalah terus kemampuan dia untuk menghadapi masalahnya kurang karena nggak pernah dipaparin dari dulu, nggak pernah dipaparin akan rasa frustasi, dia akan lebih rentan dia untuk mengalami depresi. Menarik sekali ya pemirsa ya. Ternyata yang namanya anak-anak pun juga
sudah mulai mengalami yang namanya depresi gitu ya dok ya. Tentunya kalau hal ini sudah tidak disadari oleh para orang tua akan sangat berbahaya juga. Jadi boleh silakan mungkin bagi pemirsa yang di rumah yang sudah menemukan tanda-tanda gitu dok ya, tanda-tanda pada putra-putrinya seperti yang tadi sudah disampaikan dokter Ivan, boleh loh langsung untuk membawa anak-anak ke dokter kesehatan jiwa. Boleh ke sini ya, boleh ke dokter Ivan gitu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Merajut Solusi.